Hello, good morning class 9. How are you today? I hope you are always fine. Okay, today we will going to learn about chapter 5. Everybody is always in the middle of something. Take your book and open chapter 5 and check it out. Ada 3 materi yang akan kita pelajari di bab 5, yaitu present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. Jadi di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang tenses. Oke, pertama kita harus mengerti konsepnya dulu. Apa itu tenses? Tenses itu adalah penggunaan waktu. Di sini ada bagan atau timeline dari tenses, yaitu ada garis present, past, dan future. Oke, mari kita bahas satu persatu dari timeline berikut. Pertama kita akan mulai dari present. Apa sih present? Present adalah penggunaan waktu yang sekarang atau sehari-hari kamu lakukan. Itu adalah present. Yang kedua adalah past. Past itu adalah penggunaan waktu yang ada di masa lalu atau masa lampau yang sudah lewat. Lalu yang ketiga adalah future. Future itu adalah penggunaan waktu di masa yang akan datang atau masa depan. Oke? Jadi ketika timeline ini, present, past, and future adalah pembagian waktu yang kamu lakukan. Baik yang kamu lakukan sehari-hari, present, atau yang kamu lakukan di masa lalu, past, dan yang akan kamu lakukan di masa depan, future. Sudah mengerti ya konsepnya ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke tenses yang pertama, yaitu present continuous tense. Oke, silakan kalian simak untuk mengerti apa itu tenses present continuous tense. Look at this clip. Apa yang sedang dilakukan laki-laki tersebut? Ya, betul. He is riding a bike. Dia sedang mengendarai sepeda. Oke, sekarang kita akan masuk ke gambar yang kedua. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul. They are studying together. Mereka sedang belajar bersama. Oke, dari kedua gambar tersebut, kegiatan yang mereka sedang lakukan itu ada di waktu present yang sehari-hari mereka lakukan. Namun, mereka sedang melakukan, yaitu continuous. Sedang melakukan apa? Yang tadi pertama sedang melakukan kegiatan bersepeda. Yang kedua mereka sedang melakukan kegiatan belajar. Oke, sekarang kalian perhatikan timeline present continuous. Di sini ada 2 garis. Pertama garis merah yang penuh dan kedua garis merah yang putus-putus. Itu maksudnya adalah menerangkan tentang rentang kejadian waktu dari present continuous, yaitu kejadian yang dilakukan sehari-hari dan yang sedang berlangsung. Sekarang kita akan masuk ke meaning. Merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu tindakan yang masih berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Jadi kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung dan biasanya waktunya singkat. Oke, sekarang kita masuk ke B pattern or formula atau rumus. Penggunaannya ada 3 untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, kamu perhatikan strukturnya, yaitu subject plus is am atau to be plus verb one ditambahkan ing menjadi verb ing. Lalu untuk kalimat negatif, subject plus is am atau to be plus not plus verb one ditambahkan ing atau verb ing. Lalu untuk kalimat interrogatif, is mr atau to be plus subject plus verb one tambahkan ing menjadi verb ing dan question mark tanda tanya. Oke, sekarang kita masuk ke C, to be. To be digunakan untuk present continuous tense ada 3, yaitu is, am, dan are. Namun penggunaannya berbeda-beda untuk setiap subjek atau kata ganti orang. Oke, yang pertama adalah is. Is itu digunakan untuk subjek he, she, it atau singular person, orang ketiga tunggal. Lalu am digunakan untuk subjek I.
Lalu to be yang terakhir adalah are, digunakan untuk subjek you, we, they, atau plural persons. Oke, sekarang kita masuk ke the example. Untuk kalimat positive, negative, and question atau interrogative, kita memakai subjek singular person atau he, she, it, dan menggunakan to be is. Kita perhatikan di kalimat yang pertama, he is starting. Subject, to be, and verb ing. Untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya kamu tambahkan not setelah to be. He is not starting atau he isn't starting. Untuk kalimat interrogative atau question, kalian pindahkan to be-nya di depan. Is he starting? Kalian kasih tanda tanya atau question mark. Sudah mengerti ya murid-murid? Oke, sekarang contoh yang kedua yaitu menggunakan subjek I dengan to be-nya am. Untuk kalimat positif, I am starting. Untuk negatifnya, I am not starting. Question atau interrogatif, am I starting? Kamu menggunakan tanda tanya. Oke, contoh terakhir yaitu menggunakan subjek plural persons atau we, you, they dengan to be are. Untuk kalimat positif, we are starting. Negatifnya, we are not starting. Questionsnya, are we starting? Menggunakan question mark. Jadi untuk kalimat contoh ini, kalian bisa mengikuti rumus yang sudah diberikan untuk present continuous tense, yaitu subject plus to be plus verb ing. Verb ing-nya kalian cari dari mana? Verb atau kata kerja kalian cari di kamus. Verb adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, menonton, watch, merupakan verb one. Bermain, play, merupakan verb one. Lalu untuk verb yang selanjutnya, kalian cari di kamus, ada di halaman tengah dengan warna yang berbeda dari warna yang ada di kamus. Biasanya warna pink atau warna kuning. Lalu verb ing-nya dari mana? Di kamus memang tidak ada verb ing ditulis, hanya ada verb 1, verb 2, verb 3, dan meaning. Verb ing itu adalah verb 1 atau verb pertama ditambahkan ing. Oke, sudah mengerti ya anak-anak? Oke, sekarang kita akan masuk ke tenses yang kedua, yaitu past continuous tense. Silakan menyimak untuk mendengarkan materinya. Oke, mari kita perhatikan past continuous tense timeline. Di sini ada garis merah yang penuh dan yang putus-putus dan berada di garis pas. Ini menandakan bahwa kejadian yang sedang berlangsung ada di masa lampau atau masa lalu. Baiklah, sekarang kita masuk ke A, meaning. Apa pengertian dari past continuous tense? Past continuous tense adalah sebuah tense yang menunjukkan aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi sudah jelas apa yang sedang dilakukan si pembicara atau subjek ada di masa lalu. Oke, sekarang kita masuk ke pattern atau formula atau rumus. Digunakan untuk 3 kalimat, kalimat positif, negatif, dan interrogative atau questions. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus auxiliary verbs yaitu was atau were plus verb one ditambahkan ing and plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus auxiliary verbs was atau were plus not plus verb one ditambahkan ing and plus object. Untuk kalimat interrogative atau questions, was atau were yaitu auxiliary verb plus subject plus verb one ditambahkan ing and plus object, also, dan juga kamu tambahkan question mark atau tanda tanya. Oke, sekarang kita masuk ke C, auxiliary verbs yang digunakan dalam past continuous tense, yaitu was dan were. Untuk was, subjek yang digunakan adalah I, he, she, it. Dan untuk were, subjek yang digunakan adalah you, we, they. Baik, sekarang kita masuk ke D, time signal atau keterangan waktu. Keterangan waktu yang dipakai adalah all day yesterday, the whole, yesterday, as, today, while, the whole day last, and week. Ini adalah keterangan waktu yang dipakai untuk membuat kalimat baik kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif dalam past continuous tense. Sekarang kita masuk ke E, usage atau penggunaan. Penggunaan past continuous tense terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada waktu lampau, yaitu pengertian dari past continuous tense itu sendiri. Contoh kalimatnya adalah I was shopping at the market yesterday. Aku sedang berbelanja ke pasar kemarin. Sekarang kita masuk ke penggunaan yang kedua, yaitu menyatakan suatu peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi. Contoh kalimatnya adalah I was cooking when my friend came. Aku sedang memasak ketika temanku datang. Jadi kejadian ini si subjek sedang memasak ketika temannya datang. Ya, jadi menggunakan when plus past tense atau verb yang kedua. Berikut rumusnya, subject plus was atau were plus verb in plus object plus when plus object and plus verb to. Oke, kita masuk ke penggunaan yang ketiga, yaitu menyatakan dua peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang terjadi pada waktu yang sama pada waktu lampau. Contoh kalimatnya, he was playing computer games while I was ironing my clothes. Dia sedang bermain game komputer sementara saya sedang menyetrika pakaian. Jadi di kegunaan yang ketiga ini, kalian menggunakan while bersamaan dengan tenses past continuous tense. Untuk rumusnya, subject plus was were plus verb ing plus object plus while plus subject plus was were plus verb ing and plus object. Jadi ada dua kegiatan yang sama menggunakan past continuous tense yang dilakukan di masa lampau dan menggunakan while. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tenses yang terakhir dari bab 5, yaitu future continuous tense. Silakan menyimak untuk mendengarkan penjelasan materinya. Oke, mari kita perhatikan future continuous tense timeline. Di sini ada garis merah yang full dari present ke future. Itu menandakan bahwa aktivitas atau kejadian yang dilakukan, yang sedang dilakukan, itu ada di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke A, meaning. Future continuous tense adalah tense yang menyatakan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung di masa depan. Jadi aktivitas yang sedang berlangsung tapi di masa depan. Biasanya kalimatnya mengandung waktu yang rentangnya diketahui dan cukup panjang. Oke, sekarang kita masuk ke B, pattern atau formula. Digunakan untuk 3 kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, and interrogative atau questions. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb 1 ditambahkan ing. Untuk kalimat negatif, subject plus will plus not plus be plus verb 1 ditambahkan ing. Untuk kalimat interrogative atau questions, will plus subject plus be plus verb 1 ditambahkan ing and plus question mark atau tanda tanya. Jadi untuk future continuous tense, kita menggunakan will yang artinya akan, karena di masa depan. Lalu menggunakan be. Oke, kita masuk ke C, time signal atau keterangan waktu. Waktu yang digunakan untuk future continuous tense adalah tomorrow, while, when, if, at this time, tomorrow, at the same time, next week, by this time, tomorrow. Karena future adalah di masa depan, jadi semua time signalnya atau keterangan waktunya menunjukkan masa depan. Oke, sekarang kita lihat di example untuk kalimat positif. He will be playing piano next month. Untuk kalimat negatif, he will not be playing piano next month. Untuk kalimat interrogative, will he be playing piano next month? Jawabannya yes, he will atau no, he will not. Okay, my students, this is the end of our lessons today. I hope you will understand about our material today of chapter 5, which is about present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Be healthy and stay at home. Bye from me.